Halo everyone, kembali lagi bersama aku Sylvia, mahasiswa apoteker dari Universitas Udayana. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait flu pada anak. Hingga saat ini saya masih sering mendengar bahwa ketika anak itu mengalami flu, maka diberikan antibiotik. Apakah hal tersebut sudah benar? Sebelum saya membahas apakah hal tersebut benar atau tidak, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu sebenarnya flu. Jadi, flu itu merupakan salah satu gangguan penyakit saluran pernapasan atas yang banyak sering dijumpai pada anak-anak. Nah, tanda dan gejala dari flu itu sendiri adalah demam, tenggorokannya kering, hidungnya berair, sakit kepala, tubuh lemas, hingga nyeri pada seluruh tubuh. Kemudian, ketika anak sudah mengalami flu, apakah kita harus langsung memberikan antibiotik? Jawabannya, tidak. Kenapa demikian? Karena flu itu merupakan salah satu penyakit yang disebut dengan self-limiting disease, yang artinya penyakit tersebut dapat sembuh dengan sendirinya ketika daya tahan tubuh anak itu meningkat. Maka dari itu, pemberian dari antibiotik itu tidak perlu pada saat anak itu mengalami flu. Di satu sisi, kenapa tidak diperlukan antibiotik? Karena flu itu sendiri disebabkan oleh virus, bukan disebabkan oleh bakteri. Ketika suatu penyakit itu disebabkan oleh bakteri, maka penyakit tersebut baru diobati dengan menggunakan antibiotik. Maka dari itu, ketika anak mengalami flu, kita tidak usah memberikan antibiotik. Selain disebabkan oleh virus, pemberian antibiotik pada anak yang mengalami flu itu juga tidak diperlukan dikarenakan ketika pemberian antibiotik yang tidak tepat atau tidak perlu, hal tersebut dapat meningkatkan resistensi atau kekebalan anak terhadap antibiotik, sehingga ketika anak sudah mengalami resistensi antibiotik, maka selanjutnya ketika anak tersebut mengalami penyakit yang disebabkan oleh bakteri, hal tersebut akan sulit untuk diobati atau diatasi. Maka dari itu, penanganan yang paling tepat untuk dilakukan ketika anak mengalami flu adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh anak tersebut. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kecukupan gizi anak tersebut dengan cara mencukupi nutrien dari makronutrien dan mikronutrien dari anak tersebut. Mungkin kalian masih bingung apa sih sebenarnya makronutrien dan mikronutrien itu? Jadi, makronutrien itu merupakan nutrisi yang dapat diperoleh dari makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian yang kedua itu adalah untuk nutrisi mikronutrien itu bisa dijumpai pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Jadi, selain mencukupi gizi yang dibutuhkan oleh anak supaya daya tahan tubuhnya itu meningkat, maka cara yang lainnya itu adalah dengan memberikan anak itu waktu istirahat yang lebih banyak. Hal tersebut bertujuan supaya daya tahan tubuhnya itu lebih meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah mencegah adanya infeksi, seperti menyarankan kepada anak untuk selalu mencuci tangan dan menghindari infeksi-infeksi yang dapat memicu terjadinya flu. Jadi, ketika daya tahan tubuh anak itu sudah meningkat, maka secara otomatis tubuh itu akan memproduksi suatu antibodi yang dimana itu merupakan suatu senyawa yang akan membantu tubuh untuk melawan virus yang menyebabkan flu pada anak. Jadi, kesimpulannya itu adalah ketika anak sudah mengalami flu, kita tidak perlu memberikan antibiotik, akan tetapi kita harus mencukupi kebutuhan gizinya dan juga menyarankan anak itu untuk selalu beristirahat yang cukup. Hal tersebut tentunya akan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh yang kemudian nantinya flu tersebut akan dapat mereda dengan sendirinya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dadah!